Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya bagaimana Islam bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia? Sebuah negara kepulauan yang luas dengan beragam suku dan budaya. Faktanya, Islam tidak datang dengan perang atau penaklukan, melainkan melalui perdagangan, dakwah yang lembut, dan keteladanan. Mari kita telusuri jejak sejarah Islam masuk ke Nusantara. Sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang dari Arab, Persia, dan India sudah berlayar ke wilayah Asia Tenggara. Nusantara yang berada di jalur perdagangan dunia menjadi tempat singgah penting. Di pelabuhan seperti Perlak, Samudra Pasai, Malaka, hingga Gresik, para pedagang muslim memperkenalkan ajaran Islam sambil berdagang rempah-rempah. Melalui hubungan pernikahan dengan penduduk lokal, serta perilaku jujur dan amanah, Islam mulai dikenal masyarakat setempat. Ada beberapa teori tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Pertama, teori Gujarat, yang menyebut Islam masuk dari India pada abad ke-13. Bukti utamanya adalah adanya makam kuno di Sumatera yang bercorak Gujarat. Kedua, teori Arab, yang meyakini Islam sudah hadir sejak abad ke-7, langsung dari Arab melalui para pedagang. Teori ini diperkuat catatan sejarawan Tiongkok yang menyebut adanya komunitas Muslim di Sumatera sejak masa dinasti Tang. Ketiga, teori Persia, yang mengatakan Islam dibawa ulama dari Persia terlihat dari kesanaan budaya, seperti tradisi tabot di Bengkulu. Apapun teorinya, satu hal pasti, Islam hadir dengan cara damai dan diterima secara perlahan oleh masyarakat. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam erat kaitannya dengan Wali Songo. 9 wali ini berdakwah dengan metode unik, menggunakan kesenian, gamelan, bahkan wayang, agar masyarakat mudah menerima ajaran baru. Contohnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit untuk mengajarkan nilai tauhid. Sunan Kudus menghargai tradisi lokal dengan melarang penyembelihan sapi karena dianggap suci bagi umat Hindu. Pendekatan yang bijaksana ini membuat Islam berkembang tanpa menimbulkan perpecahan. Islam semakin kokoh dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Samudra Pasai di Aceh menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara, berdiri pada abad ke-13. Kerajaan ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan dakwah. Lalu Kesultanan Malaka menjadi pusat perdagangan internasional dan memperkuat pengaruh Islam di Asia Tenggara. Di Jawa, Kesultanan Demak berdiri pada abad ke-15 sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Dari Demak, Islam menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga keluar pulau. Dari Sumatera, Islam menyebar ke Kalimantan melalui jalur sungai dan perdagangan antar pulau. Di Sulawesi, Islam masuk lewat Kesultanan Goa Talo di Makassar pada abad ke-16. Di Maluku, agama Islam berkembang seiring perdagangan rempah dan peran Kesultanan Ternate dan Tidore. Setiap wilayah memiliki cerita unik, namun benang merahnya sama. Islam menyebar melalui dakwah yang damai dan hubungan perdagangan. Hari ini, lebih dari 80% penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Jejak sejarahnya bisa kita lihat dari masjid-masjid tua, makam raja-raja Islam, hingga tradisi yang masih hidup hingga kini. Semua ini menjadi bukti bahwa Islam masuk ke Nusantara dengan cara damai, penuh toleransi, dan mampu berakar kuat di tengah masyarakat. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar sejarah Islam bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.